Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ahlika wal khatimi lima sabak wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qatrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Sobat budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membahas agak dalam sedikit ilmu hening. Kaitannya ini dengan zikir. Zikrullah, zikir mengingat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama, zikir yang paling disukai Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bentuk pengakuan. Bentuk pengakuan seorang hamba kepada Khaliknya bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Dan zikir lain yang disukai oleh Allah, paling disukai oleh Allah adalah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Itu yang dalam kita sholat waktu ruku itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim, atau subhanallahil adim wa bihamdihi subhanallahil adim subhanallah wa bihamdihi. Itu zikir yang paling disukai oleh Allah. Bentuk pengakuan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, segala puji baginya. Subhanallahil adim, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi bentuk pengakuan, penyucian, pengakuan atas kesucian Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 kalimat zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji untuk Allah. Puji syukur pada kehadirat Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan wallahu akbar, Allahumma bazar. 4 kalimat ini adalah yang dibaca oleh 4 malaikat pengusung arsy. 4 malaikat pengusung arsy ini satu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah terus ila yaumil qiyamah. Satunya lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satunya lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satunya lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya dalam zikir Ustadz Arifin Ilham, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam hadis yang lain saya menemukan dibolak-balik tidak apa-apa. Dibolak-balik tidak apa-apa, tapi urutannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, zikir ini ada yang zikir jahar. Ada yang zikir khafi, zikir kolbu. Zikir jahar itu diucapkan seperti kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, diucapkan. Zikir jahar. Ada zikir khafi, kolbu, hati. Dia diam, tidak mengucapkan apa-apa, tapi berzikir di dalam hati. Kadang ada mulutnya diam, lidahnya bergerak. Jadi diam dia, tapi lidahnya bergerak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang berzikir, mulutnya diam, lidahnya juga tidak bergerak. Hanya hatinya saja, kolbu. Nah, zikir kolbu ini yang tidak menggerakkan lidah, malaikat tidak bisa mencatat. Malaikat pun tidak tahu bahwa Anda sedang berzikir. Hanya Allah yang tahu. Ini zikir-zikir yang dilakukan para kiai, para habaib, zikir kolbu, zikir khafi.
tidak menggunakan lidah, tidak menggerakkan lidah. Dan ada lagi di atas itu puncaknya zikir. Diam, hening, tidak mengucapkan apa-apa, tidak melafalkan apa-apa, tidak mewiridkan apa-apa, diam saja. Mulutnya tidak bergerak, lidahnya tidak bergerak, tapi hati dan pikirannya ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hati dan pikirannya tertuju pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk-makhluknya Allah, bukan ciptaan-ciptaannya Allah, tapi pada zatnya Allah. Zikir hening ini perlu riadoh, latihan. Latihannya sebaiknya sepertiga malam terakhir. Karena apa? Karena pada saat itu hening. Tidak ada suara, tidak ada, orang lagi tidur semua. Sepertiga malam terakhir menjelang subuh pada saat jam-jamnya orang sahur. Hening, tidak mengucapkan apa-apa, tidak mewiridkan, menzikirkan apa-apa, hanya memikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Diam, memejamkan mata, hati dan pikiran tertuju pada zat Allah. Hening. Telinga sudah tidak bisa mendengar, tidak mendengar suara apapun. Anda kalau lihat anak-anak ya, lagi main HP, dia fokus pada HP-nya, main game. Dia dipanggil ibunya, tidak mendengar dia. Telinganya tidak mendengar, karena dia fokus di sini. Jadi telinganya tidak dapat menangkap panggilan dari ibunya tadi, dia fokus. Atau bapak-bapak yang sedang nonton bola di TV, tengah malam nonton bola, dia fokus pada bola itu. Dipanggil istrinya dari dalam kamar, tidak mendengar, karena dia fokus. Sampai telinganya tidak mendengar. Ini kita fokus pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus pada Allah, hati dan pikiran, sampai telinga tidak mendengar. Tidak mendengar suara apapun. Makanya butuh tempat yang sangat hening. Kalau kita kan ya di kamar, di rumah, pada saat pertiga malam terakhir. Rasulullah di goa. Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu bukan di masjid, bukan di rumah, bukan di dalam kamar, di dalam goa. Nabi Musa bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas bukit Tursina, sendirian, tengah malam, gelap, tidak ada orang, sendirian, tengah malam yang hening. Nabi Yunus di dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dalamnya samudera yang hitam, dan kegelapan perutnya ikan. Bermunajat beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus berulang-ulang diucapkan berhari-hari di dalam perut ikan. Bentuk pengakuan atas diri kita zalim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Rasulullah, itu si Dhunnun. Rasulullah kalau memanggil Nabi Yunus Dhunnun. Karena apa? Ikannya itu namanya ikan Dhunnun. Itu Dhunnun kalau tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dia ada di dalam perut ikan, tidak keluar-keluar ila yaumul kiamah, sampai kiamat. Dan kita berlatih hening. Kita mencontoh Rasulullah pakai jubahnya, pakai gamisnya, pakai cincinnya, pakai terompahnya. Yang kita contoh seperti itu. Kita tidak pernah mencontoh bahwa Rasulullah berkalwat di dalam gua. Banyak habaib, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Maulana Maghribi, beliau di dalam gua. Untuk apa? Berhalwat, mengasingkan diri. Mengasingkan diri halwat itu. Menjauhi keramaian. Kita kan di dalam kehidupan sekarang ini susah. Masa kita mau mencari gua? Ya kita di kamar saja. Kita di kamar, halwat, mengasingkan diri, mensunyikan diri, hening. Hanya memikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah sering riyadhah itu berlatih di kamar. Kemudian kita coba di tempat yang agak ramai, masjid misalnya. Habis isya, selesai sholat isya, semua mulai pulang, agak sepi, meskipun masih banyak orang yang sedang mengaji, kita memikirkan zat Allah dalam hening. Sampai telinga tidak mendengar ada orang suara mengaji, tidak mendengar, hening. Hanya memikirkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berzikir, tidak melafalkan apapun, diam, hening. Kalau kita sudah tidak bisa mendengar suara mengaji, orang suara-suara yang lain, kita coba di tempat yang agak ramai. Di mana? Di pasar. Lalu bagaimana di pasar, di tengah pasar? Ya cari musola yang ada di dalam pasar. Bukan pasar tempat orang yang jual beli, pasar ikan, pasar sayur begitu. Tidak. Musola yang ada di dalam pasar. Kita sholat di situ. Setelah sholat kita hening. Memikirkan zat Allah. Hati dan pikiran hanya tertuju pada zat Allah. Sibuknya keramaian pasar tidak kita dengar. Sampai kita tidak mendengar. Sampai kita hanya fokus pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, ilmu hening ini pintu. Ini sebuah pintu. Pintu kemana? Kemana saja. Yang puncaknya wihdatul wujud, kesatuan semesta. Tidak bisa diceritakan, tidak boleh diajarkan pada siapapun, dilakukan. Karena larinya nanti wihdatul wujud ini, kesatuan semesta. Kalau di Baghdad Husain bin Mansur Al-Halaj digantung, kalau di Indonesia zaman dulu Syekh Siti Jenar dipenggal. Karena ini tidak boleh diajarkan, hanya untuk dirinya sendiri. Kalau Syekh Siti Jenar untuk dirinya sendiri tidak diajarkan, insya Allah tidak masalah. Karena ilmu ini untuk diri sendiri, diamalkan, tidak untuk diajarkan. Saya berkata begini hanya terbatas pada pintunya saja. Sebatas pada pintu ilmu hening. Selanjutnya terserah riyadhah Anda masing-masing. Kita punya riyadhah sendiri-sendiri dan tidak bisa diceritakan ini. Ilmu selanjutnya dari ilmu hening ini tidak bisa diceritakan karena itu adalah wihdatul wujud, kesatuan semesta. Apakah banyak yang mengamalkan? Banyak sekali. Habaib-habaib pada tingkatan-tingkatan makrifat, di atas makrifat, mereka mengamalkan. Tapi tidak diceritakan. Hanya diberi, kalau santri-santrinya, murid-muridnya diberi pintu-pintunya saja untuk diamalkan masing-masing. Karena ilmu hening ini pintu untuk segala macam pintu hijab yang tertutup. Sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Perbanyak zikrullah, zikir pada Allah. Baik zikir khafi, zikir kolbu maupun zikir jahar yang diucapkan. Yang penting zikrullah, zikir pada Allah. Mengingat Allah. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Setiap saat, setiap waktu. Insya Allah selamat dunia, akhirat, fit dunia wal akhirah. Sekian sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.